Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua, tergantung kapan teman-teman nonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Hafiz Ramadhani, selaku asisten laboratorium sistem produksi, akan membawakan sebuah tutorial mengenai basic penggunaan software Blender untuk mendukung praktikum proses manufaktur 2024 kita. Jadi pertama-tama mungkin yang bisa saya tutorialkan atau saya share terlebih dahulu adalah gimana caranya download Blender ya. Kita coba. Nah, dari langkah paling awal yaitu kita coba download si Blendernya. Pertama kita bisa langsung ke Google aja. Dari Google kita bisa langsung ketik Blender dan nanti di kolom pencarian yang paling pertama itu ada download blender.org. Nah, ini kita bisa klik aja. Nah, kita langsung masuk ke website Blendernya. Setelah itu kita bisa langsung download aja di sini. Download Blender 4.0.2. Jadi ini adalah versi Blender paling terbaru yang baru dirilis sama Blendernya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat dulu spesifikasi atau sistem requirement yang dibutuhin buat menggunakan Blender, teman-teman bisa sini dulu requirement. Ini kita bisa lihat ada deskripsi soal sistem requirement yang dibutuhin supaya laptop kita bisa menjalankan software Blender ini. Di sini ada deskripsinya. Nah, kemudian di sini ada detail spesifikasi yang dibutuhkan itu. Jadi minimumnya Windows 8, lebih direkomendasikan kalau Windows 10 atau 11. Kemudian CPU-nya bisa dilihat, RAM-nya juga bisa dilihat, dan GPU-nya juga ada. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat sistem requirement dulu sebelum download. Nah, kalau udah kita balik lagi ke download. Nah, teman-teman bisa langsung download di sini, download Blender, atau bisa di sini juga di release. Nah, ini bisa di sini juga. Kalau emang sekiranya 4.0 nggak work atau misalnya nggak available untuk dipakai di laptop teman-teman bisa lihat seri-seri yang paling bawahnya, versi-versi paling lebih rendahnya dari 4.0, channel 3.0, ada 3.1 dan seterusnya. Tapi kebetulan karena yang kita pakai untuk praktikum ini adalah 4.0, yang saya gunakan juga adalah 4.0, jadi bisa kita klik yang sebelah sini. Sama aja sebenarnya tampilannya kayak yang awal, habis itu kita bisa langsung download. Kebetulan karena saya udah download, jadi saya nggak klik lagi. Tapi nanti setelah di download, hasilnya dia bakal seperti ini. Nah, ini yang paling atas. Jadi ini file yang udah kita download. Kalau udah nanti kita bisa langsung open aja, kita klik 2 kali. Misal kita kalau ada opsi run as administrator bisa langsung diklik aja. Pokoknya kita klik 2 kali downloadnya, nanti ini bisa langsung di next aja. Nah, tapi ini karena saya udah download sekali lagi dan saya juga udah install, jadi tampilan saya begini. Tapi nanti teman-teman bisa langsung di next aja, dan kalau misalnya ada yang mengharuskan teman-teman checklist sebagai agreement dan segala macam, itu juga bisa langsung di next aja sampai terinstall. Dan kalau udah nanti bisa ada opsi finish di sini. Kalau udah kita close aja. Nah, finish seperti ini, nanti diklik aja finishnya, terus nanti ini kita close. Kemudian nanti kalau udah teman-teman bisa balik ke desktopnya teman-teman dan bisa dilihat nanti ada Blendernya di sini, udah ada di desktop di sini. Terus kalau udah terdownload bisa langsung dibuka aja Blendernya. Dan mungkin buat informasi tambahan juga buat teman-teman semua, jadi Blender ini dia sifatnya open source, software yang open source, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot buat crack, buat berlangganan, berbayar dan segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin punya rezeki lebih dan mau kasih donasi ke developer softwarenya, bisa di sini. Tapi intinya Blender ini gratis, jadi tinggal download, install, dan pakai. Mungkin buat tutorial download dan install Blendernya segitu aja. Selanjutnya nanti kita bakal masuk ke basic penggunaan si Blendernya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke pengenalan dulu mengenai user interface dari Blender ya. Jadi Blender yang udah kita install bisa langsung kita klik aja, kita buka, dan biasanya tampilan awalnya bakal kayak gini.
teman-teman bisa lihat. Tapi kalau tadi teman-teman baru download, baru install, biasanya ada lagi kolom tambahan gitu untuk kustomisasi tema dari Blender teman-teman dan segala macam. Nah, itu bisa teman-teman customize sendiri. Tapi biasanya kalau udah diinstal, udah lewatin itu, kotak yang bakal kelihatan kayak gini. Jadi ini ada kotak ya buat kita buka file-file kita, bisa recent file atau file-file sebelum yang udah kita coba kerjain. Dan misal ada file-file baru tergantung kebutuhan kita, bisa general, animasi 2 dimensi, sculpting. Sculpting ini kayak mungkin detailnya itu memahat gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk bikin model-model yang detail banget, biasanya pakai sculpting ini, kemudian VFX dan video editing. Jadi kita biasanya pakainya general. Kalau teman-teman baru mau bikin, pakainya general aja. Dan di sini di bawah ada open, sama aja sebenarnya kayak recent file, buka file kita sebelumnya. Dan di sini ada recover lecision. Jadi kalau misalnya teman-teman lost filenya, jadi kalau misalnya lupa di save atau misal tiba-tiba software Blendernya ini ke force close gitu kan, tiba-tiba nutup sendiri, tapi file sebelumnya yang kita kerjain belum di save, bisa buka di sini recover lecision. Nanti juga ada di file sini sih. Nah, biasanya ada kotak ini. Kalau kotak ini muncul, kita bisa klik yang lain aja biar kotaknya ketutup. Nah, dan biasanya di awal itu Blender itu bakal ngasih kita 3 objek. Di sini ada cube, ada objeknya. Di sini ada light, cahayanya, dan di sini ada kameranya. Nah, di sini bisa dilihat layeringnya. Jadi susunan dari objek-objek yang ada. Light adanya paling bawah, cube di sini, dan kamera di situ. Ini layeringnya bisa dilihat. Nah, biasanya hal pertama yang saya lakuin itu saya pilih semua. Jadi sebelumnya saya udah download sebuah add-on di Blender ini supaya memudahkan teman-teman buat ngelihat tombol atau huruf-huruf apa aja yang saya pakai. Nah, ini screencast key namanya. Ini add-on balik lagi di luar dari softwarenya. Jadi kalau mau pakai ini bisa download dulu di GitHub. Kita checklist, kemudian kita tutup lagi. Nah, sekarang teman-teman udah bisa ngelihat tombol yang saya pakai. Ini saya tekan scroll wheel saya, bisa kelihatan. Terus saya coba ubah pandangannya. Jadi kalau mau muter-muterin objeknya bisa pakai scroll wheel kayak gini. Nah, balik lagi biasanya tadi 3 objek awal ini saya pilih semua. Terus saya X dan saya delete. Saya hapus. Bisa juga pakai del. Nah, kalau 3 objek tadi udah dihapus, baru biasanya saya mulai buat bikin model 3D saya. Tapi sekarang fokus kita adalah di pengenalan user interface-nya, jadi layout soal tools, fitur, dan segala macamnya. Di awal mungkin Blender ini sebenarnya punya banyak fitur, punya banyak tools, punya banyak kegunaan. Yang tadi teman-teman juga bisa lihat, dia bisa bikin animasi 2 dimensi, bisa sculpting, bisa video editing, dan segala macam. Tapi karena kita tujuannya cuma mau bikin model 3D, jadi saya nggak bakal maparin semua tools atau fitur yang ada di sini. Mungkin cuman yaitu basic-basic supaya gimana caranya kita bisa bikin model 3D kita. Oke, balik lagi ke pengenalan fitur dan tools. Nah, di sini ada banyak, ada file, ini menu umum lah ya, kayak software-software pada umumnya. Di sini ada file, edit, render, window, dan segala macam seterusnya. Tapi kalau basic pakainya biasanya cuma file. File ini ya biasa sama kayak software sebelumnya juga. Jadi ya isinya save, kemudian ada import, export. Kalau mau ambil file dari luar ini bisa di import. Kemudian ada open recent, recover juga yang tadi. Kalau misalnya lupa di save atau ke force close, bisa ke lecision di sini. Terus di sini juga ada edit, biasanya edit juga sama. Cuman undo redo gitu-gitu aja. Terus di sini juga ada turunan lain, turunan toolsnya. Di sini kalau teman-teman ingat di AutoCAD itu ada buat kita memodifikasi bentuk-bentuk 3D. Nah, di sini ada join gitu ya, ada. Tapi kalau di sini namanya extend. Kemudian di sini ada subtract, memotong satu objek berdasarkan objek lain. Kemudian di sini ada intersect atau invert ya kalau di sini. Dan di bawah masih ada tools. Tapi intinya kalau dari sini ke bawah itu jarang banget dipakai kalau tujuannya untuk bikin model 3D.
Nah, lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah kanan teman-teman bisa lihat tadi yang udah saya jelasin sebelumnya, ini ada layering-nya. Jadi kalau kita masukin objek-objek segala macam, itu bakal kelihatan di sini. Entah itu objek, kamera, light segala macam pasti kelihatan layering-nya di sini, susunannya. Nah, terus di bawah ini juga ada apa namanya tools-tools tambahan, biasanya buat ke editing di sini. Tapi di bawah ini paling yang nanti kita pakai ada tools modifier namanya. Kalau selebihnya itu teman-teman bisa explore sendiri. Sini di bawah juga ada kalau misalnya buat editing video ya kalau nggak salah. Jadi mungkin buat pengenalan apa namanya interface-nya kayak gitu. Nah, terus di sini, nah ini ada pandangan-pandangannya, sudut pandang yang bisa kita pakai. X itu buat tampak depan, Y tampak samping, Z tampak atas. Ada juga min-minnya, jadi arah yang berlawanan. Jadi ini 3 aksis atau 3 sumbu kita bisa ngelihat, dan kalau mau muter-muterin kayak gini objeknya itu bisa pakai scroll wheel. Scroll wheelnya ditekan aja terus dilihat-lihat, diputerin gitulah. Terus di bawah sini juga ada zoom, ada nah ini ada view, ada pen kalau di AutoCAD ya. Kalau teman-teman masih ingat, pen itu jadi kita buat ngegeser-geser pandangan objeknya. Kalau tadi scroll wheel kita pakai buat muter-muterin, jadi orbit kalau di AutoCAD. Nah, kalau di sini kita bisa pakai scroll wheel. Kalau pen ini kita buat ngegeser-geser. Tapi bedanya kalau pen ini kita tinggal ketik. Kalau di AutoCAD kan kita tinggal ketik P, terus kita bisa langsung geser-geser di mana aja. Kalau di sini nggak bisa. Jadi kita tekan dulu apa namanya icon tangannya ini. Kalau udah kita tekan pakai klik kiri, baru bisa kita geser-geser gitu. Dan dia nggak bisa dipindahin dari si iconnya. Terus di bawah juga ada toggle the camera view, sama ada kayak semacam untuk numpad gini namanya, atau grid gitu. Tapi yang dua ini jarang dipakai. Oke, mungkin buat pengenalan user interface kayak gitu. Intinya yang bakal sering banget dipakai ada di sini, di layering buat kita ngeliat susunan objeknya. Dan di bawah sini juga cuma tool modifier, dan di sini buat kita viewingnya. Selebihnya sebelah sini ini bakal jarang banget dipakai. Oke, mungkin ini dulu buat pengenalannya. Selanjutnya kita bakal masuk ke tutorial buat kita bikin model 3D-nya. Oke, untuk selanjutnya kita bakal coba masuk ke tutorial penggunaan dari basic tools yang ada di Blender. Buat contoh, di sini saya bakal coba bikin menara rektorat untuk kita ya. Pertama, kita bisa shift A. Sorry, screen cast-nya belum nyala ya. Oke, pertama kita biasa shift A untuk add sebuah objek baru. Di sini saya bakal masukin gambar tensinya dulu. Nah, jadi kalau mau masukin gambar bisa di sini image, di bawahnya nanti reference. Kebetulan saya udah coba download gambar menara rektorat nya. Kalau udah kita pilih, kita cari gambarnya, kita pilih, habis itu kita load. Nah, ini bisa dilihat, tapi bentukannya dia miringin ya, di sini nggak di tengah. Karena memang kita sudut pandangnya tadi nggak pas dari satu sudut pandang tertentu juga, jadi kita coba ulangin. Kita ke X dulu. Nah, ini tampak depan. Sekarang baru kita coba load gambarnya lagi, reference, menara rektorat, kemudian saya load. Nah, sekarang kita lihat posisinya udah gerak terus. Kalau udah saya coba geser biar agak penting, jadi biar nggak kayak gini, pakai Y sesuai sumbu Y, kita geser sedikit ke sebelah sini. Oke, jangan lupa dinyalain ininya di move-nya di objek Gizmos. Tapi kalau kita mau mindahin posisi objek itu bisa tegak lurus sesuai sumbunya gitu. Oke, mungkin gambarnya kayak gini, ini contoh sekali lagi. Dan mungkin diingetin juga buat teman-teman semua bahwa tutorial ini bukan tutorial satu-satunya atau acuan utama itu yang harus teman-teman ikutin.
enggak gitu. Tentunya kita dari asisten berharap bahwa teman-teman bisa explore lebih banyak lagi, explore lebih jauh daripada kita. Dan di YouTube pun sebenarnya ada banyak tutorial buat Blender, entah itu bikin 3D karakter, entah itu bikin objek-objek tertentu dan segala macam. Dan tentunya itulah yang kita harapin gitu, bahwa teman-teman bisa belajar lebih banyak dari situ gitu, nggak terpaku sama tutorial yang kita kasih gitu doang. Nah, terus untuk di sini kita walaupun sebenarnya ini contohnya agak aneh lah ya. Kenapa? Karena kita pakai objek yang bentuknya itu dia geometris gitu. Ini jarang banget sebenarnya dipakai buat di Blender, karena harusnya Blender itu biasanya lebih ke untuk animasi ya, bentuk-bentuk yang abstrak, bentuk-bentuk yang customize gitu, bukan yang ya modelannya geometri kayak gini. Geometri kayak gini cocoknya dibikinnya di software, apa namanya, software ya kayak AutoCAD, Inventor, SolidWorks kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita buat contoh aja. Sekarang langkah pertama, tadi kita udah load referensinya, si gambar, kita bakal coba buat si menara rektorat ini aja, bukan bangunan di bawahnya juga. Pertama, saya mau sifar lagi, dan terus di sini saya masukin circle. Jadi sebenarnya di tahap awal, bisa sedikit kasih penjelasan, kalau kita mau bentuk satu objek tertentu dari objek dasarnya, itu kalau di Blender kalau nggak salah namanya blocking ya. Jadi teman-teman bisa, kalau mau kata kuncinya mau cari di YouTube, blocking. Jadi blocking itu mengubah bentuk dasar jadi bentuk yang kita mau. Nah, sekarang kita mulai. Biasanya saya buat blocking itu pakai dua ini, di mesh, terus ada dua antara kalau cube sama circle. Saya mau pakai circle. Nah, kalau kita lihat di menara restoran kita ini, dia kan sebenarnya ada 8 sisi ya. Jadi dia bentuknya hexagon gitu. Jadi kalau kita udah masukin circle, kita ke sini, circle. Nah, ini ada 32 vertex, 32 vertex, itu maksudnya ada 32 titik di lingkaran ini. Kita mencoba ganti jadi 8, biar jadi 8 sisi. Kalau udah berubah jadi 8. Kalau udah, filternya saya ganti jadi end zone. Nah, jadi end zone ini dia bentuk kayak surface gitu, permukaan 2 dimensi. Nah, kalau udah, nah balik lagi, di Blender ini dia tuh nggak ada apa ya, sebenarnya kalau Blender tuh jarang banget dia patokannya sama dimensi, sama ukuran gitu. Kan balik lagi, ini bukan software yang kebutuhannya untuk kebutuhan engineering ya. Ini untuk kebutuhan yang kreatif, 3D segala macam, animasi. Jadi jarang banget sebenarnya kita berpatokan dengan dimensi. Di sini saya coba buat menara Tirta, basicnya adalah dengan estimasi gitu, kita kira-kira aja. Kalau kita udah bikin kayak gini, ini hexagon yang paling bawah. Kalau kita lihat bentuknya makin ke atas ini makin kecil. Jadi kita coba masuk ke edit mode, quick tap atau quick tap. Nah, kalau udah di edit mode baru bisa kita extrude ke atas. Extrude-nya pakai E. Nah, kayak gini. Kalau udah muncul, kita kira-kira aja ukurannya segini. Kita naikin dulu ya, keluar edit mode. Nggak pernah kita naikin. Balik ke sini lagi. Masuk edit mode. Nah, sini kita lihat. Ini kan bentuk hexagonnya dia baru di extrude. Jadi hexagon yang bawah sama yang atas sama ukurannya. Jadi kalau kita lihat di sini, di gambarnya dia lebih kecil yang bagian atas. Jadi yang bagian atas kita kecilin. Caranya kita kita tekan alt, terus kita klik salah satu garis atau titik yang ada di hexagon bagian atas ini. Nah, kalau udah kepilih semua kayak gini, baru kita scale pakai S, kita pilih di kira-kira ini. Balik lagi, karena nggak ada ukuran pastinya, kita estimasiin aja sendiri. Nah, bisa kayak gitu scale, atau sebenarnya scale juga bisa dilakukan dengan cara kayak gini. Kita ke tampak depan dulu. Nah, kita pilih semua bagian atas. Tapi kalau dengan cara seperti itu, kita pilih kayak gini, dia nggak bakal kepilih semuanya nih si vertexnya. Jadi cuman kalau dilihat cuman per titik ya, nggak pilih 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, bagian belakang sini ini nggak kepilih.
Kalau mau pilih caranya bisa di Alt Z dulu. Nah, jadi Alt Z ini tampilan dia apa ya, kelihatan gitu, agak transparan. Baru kita seleksi. Nah, ini baru pilih semua. Jadi kalau misalnya nanti mau milih satu objek tertentu dan mau milih semua vertexnya sampai bagian belakang, itu bisa pakai Alt Z dulu, baru dipilih semuanya gitu. Oke, balik lagi. Kita scale sekarang. Mohon maaf ya kalau dari tadi banyak penjelasan. Tapi mudah-mudahan dari penjelasan itu teman-teman bisa sedikit-sedikit paham. Nah, kita kecilin bagian atasnya sesuai yang kita mau. Kalau udah keluar dari edit mode, kita buat objek baru. Nah, di sini juga kalau misalnya kita masih di edit mode, terus kita shift A lagi, kita masukin objek lain, cube gitu misalnya. Terus kita keluar dari edit mode, di sini kelihatan bahwa cube sama si hexagonnya ini di nyatu gitu. Padahal kan aslinya buat lebih mudah diedit, dia harusnya beda objek. Di sini kelihatan juga cuma ada satu. Nah, kalau kita pilih circle, dia milih dari cube sama si hexagon. Kita Ctrl Z aja, kita Alt Z maksudnya. Nah, jadi kita keluar dulu dari edit mode satu objek, baru kita bikin lagi objek baru, biar dia nggak nyatu. Kita masukin cube, nah ini kelihatan ada cube, baru kita sekarang coba mau buat si kotak-kotaknya ini. Caranya gimana? Jadi si kotak yang ada sekarang ini kita scale kecil. Kalau udah kita majuin ke depan, sumbu X. Kalau udah kecil, kita ini kayak masih tebal banget, kita tipisin. Scale berdasarkan sumbu X seperti. Nah, tipis saja. Kalau udah, kita coba kita bandingin lagi sama sebelah sini yang kecil dia. Segini mungkin bisa kecilin lagi. Nah, ya mungkin segini cukup. Nah, kalau udah, sekarang kita mau coba memposisikan si kotak ini ke sudut sebelah sini. Nah, ini kan sudutnya, kalau dilihat sudutnya dia nggak lurus, jadi dia miring. Di sudutnya miring, kita mau coba posisikan terhadap sudut ini. Caranya gimana? Bisa teman-teman lihat di sini. Ini ada tools namanya snapping. Jadi snap bisa dilihat sesuai icon toolsnya ya. Iconnya itu ada magnet. Iya, jadi fungsinya kayak magnet gitu. Kita nempelin satu objek ke objek ini. Kita nyalin dulu. Nah, di sebelahnya di sini ada pengaturannya. Pengaturannya sini bisa dilihat. Intinya yang paling sering dipakai dari snap itu ada di 3 ini. Vertex itu artinya kita memposisikan objek berdasarkan sudut objek lain. Edge itu terhadap sisi, ya garis dari sudutnya. Face itu di permukaannya. Nah, di sini saya bakal milih edge karena kalau kita lihat kan tadi sini saya bakal posisinya di sini ya, di garis miring ini. Jadi kita pilih tadi, balik lagi kita ke edge, terus di sini kita pilih center. Center itu artinya nanti kalau kita posisiin si si kotaknya ini bakal masuk ke tengah-tengah gitu. Tengah-tengah si kotak ini bakal masuk ke sini, ke center. Kalau closest itu dia terdekat artinya, jadi dia nggak bakal masuk. Nah, terus kita pilih di sini align rotation to target. Jadi align rotation to target itu maksudnya dia nantinya bakal menyesuaikan kemiringan dari si objek lainnya gitu. Ini kan dia miring ya, nggak lurus. Jadi makanya dia harus disesuaikan lagi nanti miringnya. Nah, kalau pengaturan snapnya udah, kita pilih center, kita pilih edge, terus kita pilih align rotation to target, baru kita pilih si kotaknya. Terus ini kan ada lingkaran putih di sini, teman-teman bisa. Oh ya, sama ini titik yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini yang saya arahin pakai cursor, ini namanya adalah pivot point ya kalau nggak salah. Jadi ini adalah titik pusat dari suatu bentuk. Tapi nanti ini bisa di custom, caranya di klik kanan ke set origin. Nah, nanti saya jelaskan di agak belakangan. Balik lagi kita di sini kita mau posisiin si kotak ini ke sudut sebelah sini. Caranya yang warna putih ini kita kelihatan kan ada bentuk oren-orennya. Dibanding kalau kita coba matiin snapnya, nah nggak bisa. Jadi dia nggak ada magnetnya gitu. Kita nyalain snapnya lagi.
Nah, terus kita taruh dia di paling atas. Sini kan kalau kita lihat ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 atau 7 ini di bawah. Jadi kita bisa nanti duplikat jadi 7. Tadi nggak sesuai, kita coba lagi. Nah, segini. Nah, ini bisa dilihat kan di si tengah-tengahnya ini masuk dia ke dalam sudut hexagon. Kita coba lagi posisiin yang sekiranya pas. Nah, udah boleh segini. Kalau udah, kita bisa langsung shift D aja. Nah, terus kita kira-kira kita copy sekarang dia jadi 7. Gimana caranya? Shift D tadi, terus kita langsung arahin ke bawah. Balik lagi karena nggak ada ukuran pastinya, boleh di drag aja, dicoba-coba disesuaikan sendiri. Shift D lagi, sini di mana? D lagi. Nah, kalau cuman ya ini 6 ya di sini, tapi nggak apa-apa lah. Nah, atau kalau mau mungkin lebih presisi, ini sudah gede banget ya. Mungkin kita bisa kecilin lagi ya. Apa? Ini udah. Sekarang kita shift D, terus baru kita copy dia jadi 7. Biar lebih presisi caranya, kita copy dulu jadi 3, duplikat ya. Nah, kalau udah kita bisa pilih. Nah, kalau udah kepilih 3 pakai shift, kita duplikat lagi, shift D, kita arahin lagi. Jadi bisa langsung banyak. Udah ya, ini kayak kurang jauh. Bentar. Shift D. Yang satu lagi ya. Nah, kalau udah kita bikin jadi 7 gini, ini bisa langsung kita join. Jadi biar nggak terlalu banyak objek, kita gabungin aja jadi satu objek. Ini kelihatan di layarnya. Kita pilih semuanya dulu, kita klik kanan, terus itu join. Jadi tinggal satu objek. Nah, terus caranya biar dia ada di setiap sudut hexagon ini, caranya sama, pakai duplikat juga, kita shift D. Kalau manual, tapi sebelumnya kalau kita lihat ini tadi pivot point atau pusat, apa namanya, titik pusat si bentuk 7 kotak ini, dia adanya di sini gitu. Nah, supaya dia bisa diputerin ke hexagon ini, kita harus pindahin dia pas di tengah-tengah antara apa namanya, persilangan 3 sumbu Z, X sama Y. Nah, ini persilangan 3 sumbunya ada di sini, namanya tadi di kursor. Dia pas juga ada di tengah-tengah hexagonnya. Jadi yang sebelah sini kita klik kanan, si bentuk kotak-kotaknya ini, set origin, terus origin to 3D cursor. Nah, jadi dia berubah apa namanya, pusat masanya ke sini, ke titik pusatnya. Nah, kalau udah dari sini baru kita bisa duplikat. Nah, kalau udah kita duplikat, kita bisa tekan rotate, terus kita Z, berdasarkan sumbu Z, maksudnya di rotate terhadap sumbu Z, kita masukin 45. Nah, jadi 45 itu bisa imagine aja snapping toolnya kalau dirasa ganggu. Nah, jadi 45 itu kemiringan atau ya kemiringan atau derajat kemiringan dari satu sudut ke sudut yang lain di hexagon ini. Jadi kalau udah, kita sama duplikat lagi,
kita rotate berdasarkan bujet 45 derajat. Bisa diulangin sampai 8 sudut ya. DRZ 45, DRZ 45, duplikat, di-rotate berdasarkan bujet 45 derajat, diduplikat, di-rotate bujet 45 derajat, dan sini ada satu lagi, DRZ 45. Nah, sekarang kita udah bikin bentuk kotak-kotaknya nih. Kalau udah, sekarang kita coba join lagi si kotak-kotaknya ini biar nggak terlalu ganggu ya. Nah, caranya kita bisa pilih hexagon dulu, kita hide ya, sini ada gambar mata biar nggak terlalu ganggu. Kalau udah kita blok semua, balik kanan kayak biasa, dan kita kalau enggak di layer ini juga nggak apa-apa, di join. Nah, jadi kita cuma punya satu kotak sekarang, bentuknya dia udah melingkar kayak ini, muterin si hexagon. Selanjutnya kita bakal bikin si garis-garis ini ya, yang menyilang ini. Kembali lagi, ini cuma tutor dan nggak ada acuan teknisnya, jadi kita cuma ngira-ngira caranya gimana. Sekarang kita bikin garis-garisnya sama aja kayak sebelumnya, pakai cube, titik A. Nah, ini kan garisnya dia kecil ya, tipik gitu, tapi panjang. Kita scale, kecilin, majuin dulu depan, terus si tebal kita kurangin ke tebalnya. Dikit-dikit lagi, seginilah. Kalau udah kita kurangin tingginya kira-kira segini. Nah, kalau udah kita panjangin dia. Oke, kalau udah kayak gini, nah ini jadi basicnya si garis-garis ini. Nanti sama kita bakal posisiin dia pakai snapping, jadi nanti setengah-tengah namanya kotak ini bakal masuk ke salah satu permukaan atau salah satu sisi dari hexagonnya. Kita bisa aktifin lagi snapping toolnya, kita bisa aktif dulu ini ya. Nah, kalau tadi kan edges itu terhadap garis, vertex terhadap satu titik, dan sekarang kita mau posisiin dia berdasarkan face. Face itu maksudnya face yang hexagon yang, nah ini kan ada face dari 8 sisi. Nah, kalau udah nyala, jangan lupa align location to target, terus sekarang baru kita posisi ya. Nah, ini kalau kita lihat garis-garisnya ini dari bawah kotak yang pertama ke bagian atas kotak yang kedua, jadi kita bisa posisiin. Nah, ini kalau udah nempel, teman-teman bisa lihat ya dari sumbu jet ya. Nah, jadi dia masuk setengahnya nih, si kotak ini ke dalam salah satu sisinya kayak hexagon. Jadi ini fungsinya snapping. Kalau udah masuk, kita bisa kan masuk ya, kita bisa rotate lagi kalau dia nggak sesuai atau masih ketebalan, kita bisa scale lagi. Jetnya kecil ya, ini misalnya miringannya belum sesuai yang kita mau, kita bisa rotate pelan-pelan dibuat miring. Nah, kalau udah ini kan masih panjang, kita bisa coba SC dulu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ini dia sebenarnya nggak lurus-lurus banget nih, jadi bisa kita posisiin lagi pakai snapping. Nah, sekarang kita lihat lagi tampak depannya, kalau udah pas sesuai yang kita mau, masih kurang miring sedikit ini, kurang miring sedikit, kita coba rotate lagi pelan-pelan aja rotate-nya. Kalau udah lagi kita posisiin supaya tetap nempel sama permukaannya, tidak langsung juga di sini. Kalau udah, kalau mau ngatur manual, matiin dulu snappingnya biar nggak ganggu. Nah, cukup kayak gini.
Nah ini kita udah satu. Mungkin selanjutnya, oh iya sama ini, jadi tips sedikit ya kalau teman-teman nanti mau bikin objek pakai beberapa objek dasar, itu pastiin di posisinya masuk gini, boleh masuk, boleh pokoknya nindih gitu lah, jadi dia nggak ada jarak antara satu objek sama objek yang lain, karena kalau objeknya terpisah nanti bakal dideteksi sama 3D printernya bahwa itu dua objek yang berbeda, dua komponen gitu. Jadi nggak apa-apa masukin aja kalau mau bikin objek-objek. Nah, terus sekarang kita udah bikin satu, ini kan sampai bawah dia harus semua sampai sini ya, berarti berarti kita seperti biasa kita duplikatnya nyalain lagi boleh, snappingnya kita duplikat ke sini. Nah tapi kan kalau dilihat sekarang, kalau kita lihat ini kan kemiringannya beda dia, yang sebelah sini kan dia eh, kecil ya, maksudnya ada segitiga gitu tapi kecil, ini juga kecil. Nah tapi kalau di sini dia lebih gede segitiganya, ini menunjukkan bahwa memang beda gitu tingkat kemiringannya, karena makin sini dia kecil, balik lagi bentuk dasar si hexagonnya paling atas tuh dia lebih kecil daripada yang paling bawah, jadi makanya kemiringannya juga pasti beda-beda. Nah, kalau kita lihat juga di sini bentuk XX-nya makin lama pasti makin panjang dan makin bentuknya itu miringnya makin apa ya, kecil lah. Nah, jadi ini kita bisa rotate lagi, kita posisiin lagi segini misal ya. Kalau udah snapping, pastiin dia tetap nempel di permukaan. Kalau mau diatur manual, matiin snappingnya, majuin bisa gitu-gitu. Nyalain lagi snapping, pastiin segini udah pas. Kalau orang rotate dikit. Nah oke. Oke kalau udah lanjut seterusnya bikin sama si, kalau mau duplikat jangan lupa dinyalain snappingnya. Oke kita dikit turunin. Duplikat lagi. Nah kalau dirasa ini kayak kurang panjang, boleh dipanjangin pakai dikit, kita rotate dikit lagi. Oke ini kalau kita lihat kan beda ya miringnya, makin lama makin kayak melandai gitu. Gede lagi boleh, dan posisiin lagi, kurang miring kayaknya, panjangin lagi dulu. Nah si dia kurang miring, snapping ke atas yang sedikit. Oke lagi di, jangan lupa nyalain klik, masih kurang miring. Kalau dia agak susah, coba diubah sedikit pandangannya, pelan-pelan bikin dulu. Kita baru banget yang bawah, kita coba agak sedikit lagi. Oke kayaknya cukup ya. Jadi nah ini kalau dilihat semua kotak-kotak ini masuk dia ke apa namanya, di bagiannya setengahnya ke hexagonnya. Kalau aslinya kayaknya enggak ya, jadi gitu bisa lihat. Oh iya kayaknya dia nggak pas nempel gitu, jadi dia agak dekat, cuman nggak apa, ini cuma gue contoh sekali lagi.
dan nggak ada panduan teknisnya juga. Jadi apa kayak gini, kita boleh pilih semuanya. Kalau udah di kotak-kotaknya kita boleh pilih semua, kayak biasa kita join, udah jadi dia di 7 udah di join. Selanjutnya kita lakukan langkah yang sama kayak si kotak-kotak sebelumnya. Jadi oke, kita set origin dulu, pastiin titik pusatnya dia ada di kursor pertemuan antara tiga sumbu. Kalau udah sama, shift D, rotate Z 45. Kita lakuin sampai 8 kali. Shift D, RZ 5. Duplikat, di rotate pada sana sumbu Z 45 derajat. Di duplikat, di rotate sumbu Z 45 derajat. Nah ini sebenarnya 45 juga saya estimasi aja ya kira-kira gitu. Saya coba-coba sebelumnya dan saya emang kemiringannya dia antara satu sisi sama sisi yang lain 45 gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman dari tadi bingung, nggak ada panduan teknisnya tapi bisa tahu kemiringannya, karena itu saya udah nyoba-nyoba sebelumnya. Baik lagi, shift D, RZ 45, shift D, RZ 45, shift D, RZ 45. Oke, kalau udah semua, biasa balik lagi ke tembak ke depan. Sekarang, kalau kita mau fokus sama bentuk yang kita mau, ini yang sebelum-sebelum bisa kita hide. Ya, kalau ini hexagonal bisa kita hide. Terus 21 ini kotak-kotak yang tadi kita bisa hide. Bukan. Mana ya? Nah, ini tadi cube 9 bisa kita hide. Terus kita pilih aja. Nah, kalau udah di hide baru kita blok semua. Seperti biasa kita join. Nah, jadi ini udah satu objek sendiri dia. Nah, kalau misalnya teman-teman mau fokus sama satu objek aja, bisa pakai slash. Nah, jadi nanti objek yang lain bakal hilang. Slash lagi. Nah, sekarang kan baru satu sisi. Sementara kalau kita lihat, baru satu bentuk ya. Kalau kita lihat di sini dia bikin letter X gitu. Jadi kita coba bikin lagi buat arah yang berlawanan. Kita pilih dulu si si garis-garisnya, terus kita shift D. Nah, shift D ini jadi duplikat ini kalau misalnya udah kita shift D itu bisa langsung kita tarik buat bikin posisi baru. Jadi ini baru saya shift D, terus saya coba pindahin pakai G, atur posisinya pindahin pakai G, dan saya mau pindahin dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, jadi dia bakal cuma bisa kanan kiri. Kalau X dia cuma bisa depan ke belakang. Kalau Z ke atas ke bawah. Kalau udah kita klik aja kayak gitu. Tapi enggak, saya bakal bikin dia perputarannya. Kita coba lagi, kita pilih lagi, kita shift D. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ngubah posisi dari duplikasinya ini, langsung di escape aja. Kalau udah di escape, ini kan kita sekarang lihat ada dua. Jadi yang pertama nih, tadi kalau teman-teman lihat ya, cube 1 ini duplikasinya, yang aslinya itu ada di cube 10. Kalau kita chat, dia nggak bakal kelihatan perubahannya karena itu dia posisinya benar-benar sama, pas persis. Karena si cube 1 ini hasil duplikasinya kita pilih, terus kita masuk ke sini objek mirror X global. Oke, jadi sekarang kita udah punya dua garis yang saling berseberangan. Jadi dia membentuk curve X gitu kan. Saya pikir udah cukup sesuai ya sama aslinya di sini. Kalau udah, sekarang kita bisa satuin lagi aja biar sekali lagi nggak terlalu repetitif. Jadi alasan kenapa saya selalu join ini supaya karena dia nggak terlalu berat nih, karena biasanya makin banyak objek yang kita bikin itu makin berat juga buat dijalani. Oke, saya pikir buat bagian menaranya udah ya, udah cukup. Nanti selanjutnya kita bakal bikin atasnya, bagian atas. Di sini ada lingkaran itu, di sini ada, oke lah.
Ya, oke. Sekarang kita bakal coba bikin bagian atasnya. Caranya gimana? Kita sama lakuin blocking lagi. Tapi kan ini kayak sebelum lingkaran gede ada lingkaran kecil. Nah, kita bikin itu dulu. Caranya sama, kita pakai shift A, pakai circle. Nah, ini kan circle masih kayak yang tadi ya, 8 sisi. Ubah aja di F circle 32 sisi. Kalau udah end go nggak apa-apa. Nah, terus kalau udah pilih lagi dulu. Kita ke atasin. Nah, kita ke atasin kira-kira pastiin dia bener-bener yang di kayak gini ya. Kan kalau enggak nanti bakal bisa pas di print. Kan ya sebelum yang gede dan kecil dulu kita coba scale. Nah, jadi ini pentingnya sebenarnya kenapa tadi kita ngaktifin move sebelah sini supaya kalau kita pindah-pindah itu bisa tetap di sumbu yang sama gitu. Nah, udah kita ke atasin. Taggingnya sekarang masih kurang kecil. Oke, kalau udah masuk ke edit mode lagi, teman-teman bisa extrude kayak biasa. Oke, udah. Kalau udah keluar edit mode lagi, nanti ya bentuknya masih bukan bulat sempurna ya. Nah, kalau bukan bulat sempurna, bisa langsung di set smooth aja. Dia hasilnya bakal kayak gini. Nggak apa-apa deh, kita biarin dulu. Kalau udah, duplikat aja. Duplikat, kita langsung ubah posisinya berdasarkan pembuktian. Kita, nggak apa-apa deh, lihat dulu. Terus kita scale. Ini tampak depannya. Coba kita kecilin lagi. Kayak kita turunin. Kalau mau lihat dia bener masuk atau enggak, ya oke. Oke, kayak segini cukup. Nah, kalau cukup, jadi kita udah bikin yang dua lingkaran ini. Nah, sekarang kita tinggal bikin yang bagian atasnya. Sebelah sininya ya. Caranya gimana? Bisa shift A lagi, teman-teman. Bentar, kita matiin dulu. A lagi, terus bikin sekarang bisa pakai circle lagi. Circle, tapi kita bikinnya pakai 8 sisi aja. Di enter, and gone, jangan lupa dipastiin. Mana ya circle? Hilang dulu. Coba cari-cari dulu. Nah, ini. Nah, jadi biasanya bentuk melengkung ke atas kayak gini ya. Ini bisa dipakai juga buat bikin mata gitu. Kita kecilin dulu, kira-kira aja ya. Ya, segini lah ya. Nah, kalau udah masuk ke edit mode, kita extrude. Jangan bentukannya agak panjang dikit dulu baru melengkung. Kita extrude sedikit, kalau udah kita extrude lagi ke atas, kira-kira segini lah ya. Nah, kalau udah kita scale, kita kecilin. Kalau udah, kita coba extrude lagi tapi ke dalam. Langsung ES, terus dalam kayak gini. Nah, jadi ini biasanya gunanya buat bikin bentuk-bentuk itu datar gitu. Nah, kalau udah kayak gini, saya mau coba langsung bikin titik tengah aja di sini pakai M. Dan jadi langsung ada titik tengahnya di sini berubah. Dan tadi masih ada hexagon lagi kan di dalam. Nah, kalau udah kayak gini, bentuknya kayaknya udah mirip lah ya secara geometris. Kita keluar dari edit mode dulu. Sebenarnya nggak ada masalah sih mau pakai modifier nih. Karena itu pakai modifier nggak ada masalah mau di edit mode atau enggak. Kita ke add modifier, generate. Kita sekarang yang subdivision surface. Tunggu dulu agak ngelag. Nah, sekarang kita bisa lihat
bentuknya dia udah sedikit mirip. Jadi baik lagi, ini subdivision profesi ini modifier yang dia fungsinya buat mengubah bentuk geometris itu jadi yang melengkung gitu. Di sini bisa diatur levelnya. Kita mencoba naikin kedua. Nah, oke lah ya, ini segini cukup. Tapi kita lihat sekarang sebenarnya sebelah bawah ini dia ya. Nah, kita lihat yang sebelah bawah ini dia nggak datar gitu. Tadi saya bilang kalau mau datar di extrude aja. Jadi sekarang kita coba ke edit mode. Yang sebelah bawah kita pilih bisa pakai alt. Jadi kalau pakai alt tuh semuanya dia otomatis kepilih satu sisi gitu. Yang coba di sini misal alt, kita pakai alt di sebelah sini, terus kita extrude lagi ke dalam. Nah, bisa lihat kan kalau di extrude dia langsung datar gitu. Kita langsung scale lagi, kita dalangin. Tapi kalau dia nggak mau terlalu apa namanya datar banget, bisa beberapa kali kita extrude lagi, kita scale. Oke, kalau udah kita center. Nah, ini yang tadinya bentuknya dia nggak terlalu datar, sekarang udah cukup datar. Plus lagi kita balikin. Nah, cukup kayak gini. Kayaknya di bagian tengahnya sedikit ya ini gitu. Pilih semua, kita coba naikin dikit. Oke, cukup. Kalau udah cukup, jadi biasakan kalau mau ngelihat preview atau mau lihat sejauh mana objek yang kita bikin itu benar atau enggak, biasakan di sumbu X gitu, di titik Y. Oke, kalau udah ini kayaknya cukup. Kita keluar dari edit mode. Nah, ini kan dia bentuknya sebenarnya udah cukup melengkung ya, cuma kan tapi masih ada kotak-kotaknya gitu. Vertex-vertexnya masih kelihatan banget. Bisa kita klik kanan, kita shade mode. Jadi kalau bikin bentuk yang mulus banget, dia bisa pakai itu shade mode. Kita apa namanya tadi pakai modifier dulu, pakai subdivision, di situ baru kita shade mode. Tapi buat subdivision ini saya nyaranin jangan lebih dari 2. Kenapa? Karena biasanya kalau kita pakai levelnya lebih dari 2, dia bakal berat banget ke depan gitu. Ya, bentuknya cukup. Sekarang kita lanjut, turunin ke bawah sedikit, masuk nggak apa-apa. Oke, kalau udah kita bikin bentuk yang sebelah atasnya sekarang duplikat aja, G, Z, in, nah, cukup. Edit mode, kayaknya bentuk sebelah ini dia lebih tinggi ya. Kita boleh sin. Oke, cukup. Jadi bentuk yang dalam ini berapa? Oh, dia ada yang ketinggalan. Coba undo dulu. Bikin lagi. Oke, kalau udah keluar edit mode, ini cukup ya, saya pikir. Masih kurang kecil kayaknya. Pilih lagi. Ya, sedikit. Nah, sekarang kalau kita lihat di sebelah sininya, karena ada lingkaran lagi ya.
Nah, saya coba kurangin opacity gambarnya dulu. Oke, udah cukup. Sekarang kita balik lagi bikin si blendingnya nih. Kita duplicate aja dari yang bawah, sama supaya posisinya tetap ngejauh. Untuk presisi kita pakai G terhadap sudut, kita posisiin, terus kita scale kecilin. belum begini, dikit lagi, cukup. Oke, cukup. Kalau udah, sekarang ini boleh di set mode aja ya. Nah, kalau emang butuh di modifier, pakai modifier juga nggak apa-apa. Jangan di modifier nih, jadi bentuknya jadi tipis. Langsung di set smooth aja nggak apa-apa. Sebelah kiri sama set smooth. Sekarang kita coba bikin bagian atasnya yang kecil. Kita mau bikinnya pakai cube A, cube. Selin. Oke, kalau udah, nah sekarang kita mau bikin lingkaran. Caranya supaya edit mode, ini kan bentuknya cube. Saya mau nambah vertex di tengah-tengah sini. Caranya teman-teman bisa, kalau mau nambah apa namanya vertex itu, bisa ke Ctrl R. Nah, sini nanti tinggal geser-geser aja, kelihatan tuh bagian mana yang mau kita tambahin sebelah sini. Nah, kalau udah, langsung di escape aja. Terus kita scale. Sekarang bentuknya jangan lingkaran itu ya. Nah, kalau udah, masuk ke modifier, di subdivision lagi. Nah, ini jadi bentuk kayak lingkaran. Bisa kalau kepala tuh begini kayak gitu. Kalau kita naikin jadi 2. Nah, oke, kalau udah, keluar edit mode, check smooth. Oke. Kalau udah, kita sebentar aja yang kurang. Nah, ini sesuaiin aja. Kalau udah, kita scale lagi, kita kecilin. Taruh di bawah sini, kecil lagi. Nah, gini, kalau udah taruh di atas sedikit. Oke, udah sedikit cukup ya. Segini cukup. Nah, sebenarnya kalau untuk bikin model 3D yang bakal di print kayak gini aja cukup teman-teman. Jadi nggak perlu kita sampai diwarnain, nggak perlu sampai di apa namanya detail. Tadi kayak awal naruh light, naruh kamera, itu nggak perlu. Cukup kayak gini juga nggak masalah. Nah, biasanya mungkin sebenarnya masih ada objek lain ya, tapi gini. Jadi biasanya kalau objek kita bikin objek terlalu kecil kayak gini, nggak masalah sih, bisa-bisa aja. Cuman biasanya kalau udah di print secara struktur itu dia bakal jadi apa ya, gampang patah gitu. Kalau dia yang bawahnya strukturnya gede, yang atasnya dia kecil banget. Jadi saran kalau misalnya nanti teman-teman udah mulai bikin model 3D-nya, dihindarin struktur-struktur yang emang sekiranya gampang patah gitu. Udah, mungkin kita udah jadi ya. Ini cukup, yang detail atasnya boleh deh. Kita coba lanjut bikin. Caranya apa ya? Oke, kita pakai ini aja deh. Pakai cube lagi. Atau pakai circle juga nggak ada masalah. Jadi kita circle lagi. Circle. Terus kita rotate.
biar dia berdiri pakai Y. Oh Y. Nah, cobain 90 biar dia berdiri tegak lurus. Kalau udah, sekarang kita panin dulu, jet lagi. Terus sekarang kita bikin bentuk kayak gini ya. Ini bentuknya atas nih. Bentuknya agak kompleks, jadi kayaknya bakal agak susah. Nah, caranya kita yang speknya dulu. Oh, sorry, kayaknya agak susah kalau kita pakai. Mungkin kita bisa pakai ini ya, tip aja. Lagi chip A pakai cube, coba. Oke, kalau udah, coba kecilin dulu di sini. Ini masuk ke tab, sekarang kita coba yang sebelah sini, yang kita hapus aja. Oh, kita harus tambah R dulu, berarti tambah servis. Step ke sini, X. Nah, sekarang punya setengah kotak gini. Ini yang bakal kita coba edit. Jadi sebelahnya kita pakai modifier, masuk di generate, pilih yang mirror. Nah, ini mirror, jadi bakal mirroring terhadap sembunyi. Coba, jadi kalau sembunyi ada di sebelahnya, yang X-nya kita matikan 3. Kalau mau mirror terhadap objek tertentu bisa di sini, ada eyedropper, klik aja objek tertentunya. Terus jangan lupa dinyalain clipping. Jadi clipping itu dia biar posisinya tetap apa ya, sama ini ya. Nah, kalau nggak di clipping nanti dia bakal misah ini. Oke, kayak gitu. Terus sekarang kita bakal coba bikin objeknya ini agak rumit. Jadi kita mungkin bisa tambah banyak vertis dulu ya. Ini tengah, klik get. Terus boleh sih. Kita mungkin ini dulu. Jadi sekarang kita udah punya banyak vertis. Mau coba bikin, masalah dia bentuknya kan. Oke. Coba sebelah sini kan dia tinggi ya. Itu dulu kita atasin. Nah, ini fungsinya mirror, jadi biar teman-teman nggak repot-repot. Ini saya juga nggak tahu ya bentuk aslinya, cuman kita kira-kira aja. Ini segini, oke.
Nah, sebenarnya ada cara lain kalau mau di apa namanya jadi sebelah sini namanya ada proportional editing. Jadi proportional editing itu bisa dipakai kalau kita mau bikin wajah gitu, supaya bentuk kepalanya atau wajahnya itu ya tetap proporsional. Bisa kita pilih misal satu vertis, satu vertex, kita G aja, dia bakal muncul kayak gini. Tuh, bisa dilihat. Kecilin aja lingkarannya. Kayak gini. Nah, jadi kita bakal coba kayak ini ya. Proportional editing. G lagi. Kira-kira. Sebelah sini kan dia masuk ya, terus coba bisa arahin kalau misalnya dia nyicil kegedean, coba lagi. Ya oke lah, sama-sama banget ya. Terus nah ya sebelah sini yang sama sedikit. Kalau nggak betul bisa dimatiin aja biasa. Ya ke bawahin. Terus kita besar. Mungkin cukup ya gini ya. Balik lagi saya nggak tahu bentuk aslinya gimana, cuma ya kayaknya segini cukup lah. Terus ini yang kurang tinggi. Oke, kalau udah keluar dari edit mode, di output dulu, bentukannya kira-kira kayak gini lah ya. Nah, kalau kita mau apa namanya, mau ngilangin si mirrornya ini, kita bisa keluar dari edit mode dulu kayak tadi, terus kita apply. Nah, apply ini cuma bisa di luar edit mode ya. Nah, sekarang kalau kita masuk lagi ke edit mode, ini jadi satu kesatuan utuh. Kalau tadi kan enggak ya, cuma setengahnya. Oke, kalau udah, sekarang kita masuk lagi ke generate. Kita coba, ini kan bentuknya dia masih apa ya, kaku gini lah ya. Coba kita sekarang pakai subdivision. Jadinya kayaknya lebih jelek ya. Ya, mungkin kayaknya tadi aja deh. Ya lah, kayak gini. Kalau tebelan, ubah gitu. Gini lah ya. Kalau udah boleh ditaruh di atas. Mungkin. Lagi. Nah, kalau dia mau pas di apa namanya di sumbu jet tetap 0, kita boleh G jet 0 gitu. Oh, nggak bisa ya. Atau kita set lagi di origin, boleh balikin ke 0 lagi deh. Nggak usah. Kayak gini aja. Para terlanjur dari awal tadi kita udah majuin, jadi dia mau nggak mau udah nggak bisa dibalikin lagi ke sumbu asalnya. Jadi ya kayak gini paling. Ini kita lihat udah masuk ya. Ya udah masuk, cukup. Kita bisa setelah aja pilih gini lah ya.
coba masukin. Oke, oke, cukup. Kalau misalnya rotabelan, sel X-nya, bikin segini cukup. Nah, jadi sekarang udah jadi. Kita bikin menara rektor akun ceritanya. Mohon maaf ya kalau mungkin kelamaan videonya. Tapi ya segini mungkin yang bisa kita bikin dari referensi gambar yang ada di sini. Lagi intinya saya cuma mau ngingetin, ini bukan apa namanya panduan utama, bukan patokan utama, acuan yang teman-teman harus ikutin banget. Kita berharap teman-teman bisa lebih banyak explore. Kalau udah jadi objeknya, udah jadi model yang kita mau, kita bisa file, terus kita save kayak biasa, bisa kita save, jadi nanti formatnya blend gitu. Kita coba save dulu. Nah, ini sebenarnya saya udah ada bikin, udah bisa langsung save aja. Kalau kita mau save buat nanti dibuka di apa namanya di Artbox Studio, itu kita bisa ke export. Kita pilih di sini yang STL. Nah, STL kalau udah nanti kata biasa namanya STL terus langsung export aja. Udah kayak gitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya kasih ke teman-teman tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang juga ya videonya. Tapi ya lagi ini kita belajar. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat praktikum prosming juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.